Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, kita bertemu lagi insyaallah dengan pembelajaran sastra Arab. Tapi mohon maaf untuk suara apabila belum terlalu jelas karena memang kondisi saya yang sedang sakit, dan mudah-mudahan kalian bisa memakluminya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita masih dengan pelajaran sastra Arab untuk di semester 2. Untuk pembahasannya kita insya Allah tetap lanjutkan dari kitab yang telah kita pakai, yaitu dengan kitab Balaghah. Dan silakan, mudah-mudahan kitabnya ada di antara kalian. Jangan sampai kalian tinggalkan kitabnya di pondok, ya. Karena yang namanya kitab itu harus tetap dibawa, dikarenakan ditakut hilang. Ya, mudah-mudahan kalian membawa semuanya sehingga bisa menyimak untuk materi pada hari ini. Materi pada hari ini insya Allah kita lanjutkan pelajaran sastra Arab, yaitu masuk di pelajaran yang ketiga. Silakan bisa dibuka. Ya. Ad-dalalah al-balaghiyah litarkibil jumlah ilmu ma'ani. Pelajaran yang ketiga ini insya Allah kita akan menyinggung tentang ilmu ma'ani. Ya, dulu kita telah membahas bahwasanya dalam ilmu balaghah itu ada 3 macam ilmu. Ya, ada ilmu bayan, kemudian ilmu badi', dan ada ilmu ma'ani. Sedangkan yang akan kita bahas adalah ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani? Dan insya Allah nanti kalian akan paham ketika kalian memperhatikan video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan ilmu ma'ani, kita akan masuk ke pembahasan al-kalimatul jadidah, yaitu kosakata baru. Silakan bisa disimak al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Yang pertama ada kata dhamma yadummu, artinya mencela. Kemudian tazawwadun, yatazawwadu, ya, tazawwad, yatazawwad. Ini artinya berbekal. Dhammun, celaan. Kemudian yang berikutnya ada kata madmun, artinya yang telah terjamin. Ya, nanti kita sesuaikan apakah memang konteksnya seperti ini atau tidak, karena untuk arti kata satu persatu terkadang berbeda ketika mengartikan secara tekstual dengan yang ada di kitab ketika bersama dengan kata yang lain. Kemudian ada kata ihtamala yahtamilu, itu meliputi. Kemudian al-waqi' itu kenyataan. Bisarfin nadhar, yang terlupakan atau meninggalkan. Ya, nanti kita lihat bagaimana konteks kata ini digunakan dalam kalimat. Kemudian aba ya ibu, artinya adalah aib atau cacat. Kemudian siyaqul kalam. Siyaqul kalam itu artinya ini kaitannya dengan ucapan, ya, kaitannya dengan ucapan. Dan siyak itu biasanya kita artikan rangkaian pembicaraan. Ya, siyaqul kalam itu rangkaian pembicaraan. Kemudian ada kata bait. Ya, ada kata bait. Walau alam ini penggunaannya untuk apa maksudnya? Kita tinggalkan dulu. Kemudian kata wahana yahinu, itu lemah, susah payah. Kemudian ada kata syaibun. Syaibun itu bisa bermakna uban, tapi kita juga akan lihat konteksnya bagaimana maksudnya. Kemudian jahul, bodoh, ya, tidak tahu. Kemudian wadu'at atau tadu'u, ayo waladat di sini maksudnya adalah hamil. Ya, hamil. Kemudian yang berikutnya ada al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru yang insya Allah akan kita pelajari pada pelajaran ini adalah
ilmu ma'ani, ya tentunya yang berhubungan dengan ilmu ma'ani, yaitu ada qasar, kemudian itnab, kemudian ibda'i, talabi, ingkari, kemudian lazimul faidah, al-istirham, al-isti'taf, dan yang lainnya. Yaitu istilah-istilah yang insya Allah kita pelajari pada pelajaran kali ini. Kita akan masuk ke uslubul khobar. Ya, uslubul khobar. Jadi dalam ilmu ma'ani nanti itu ada yang namanya uslub khobar. Penyampaian dalam bentuk kabar. Kita lihat di sini ta'rifuhu wa anwa'uhu, kemudian a'raduhu. Pengertiannya, macam-macamnya, dan tujuannya. Kita akan baca sedikit di sini. Sabaqa an arafta fil wahdati dirasiyah al-ula an al-balagha hiya munasabatul kalam li ahwalil sami'in wal mawdu'il alladhi yuqalu fihi al-kalamu ba'da fasahati. Jadi telah lewat, kalian telah belajar pada pelajaran-pelajaran yang pertama bahwasanya balagh itu apa? Munasabatul kalam, kesesuaian ucapan, li ahwalil sami'in, bagi keadaan para pendengarnya, walil mawdu' alladhi yuqalu fihi al-kalam ba'da fasahati, dan al-mawdu'nya di sini dikatakan ucapan setelah fasihnya. Jadi ucapan yang balih itu harus fasih dulu, kemudian ada yang balih sesuai dengan keadaan para pendengarnya. Ya, kita sudah lewat pengertian tentang balaghah maupun fasih. Wal ilmu alladhi yabhasu fi dhalika yusamma 'inda ulama'il balaghiyah atau 'inda ulama'il balaghah ilmal ma'ani. Dan ilmu yang membahas di dalamnya, ya, para ulama balaghah itu memberikan nama yaitu ilmu ma'ani. Ya, nanti insya Allah akan kita pahami apa itu ilmu ma'ani. Kemudian wa min mabahithihi, dari pembahasannya itu ada al-khabaru wal insya, kemudian haulul musnad wal musnad ilaih, kita artikan tetap musnad dan musnad ilaih. Kemudian ada al-qasr, ya ada qasar, kemudian al-faslu wal wasl. Fasl kemudian wasl. Wal ijaz, kemudian ada ijaz, wal itnab, dan ada itnab. Wa sanabda bi uslubil khobar, dan insyaallah kita akan mulai dengan uslub khobar. Al-amtsilah, contohnya di sini. Ya, contohnya di sini silakan bisa disimak. Kita akan ke bagian yang berikutnya. Sebelum kita masuk ke contohnya, ya, itu apa itu ilmu ma'ani? Ya, jadi apakah kita tahu apa itu ilmu ma'ani? Ya, di sini disebutkan bahwasanya ilmu ma'ani adalah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana menyampaikan pesan atau makna kepada orang yang diajak bicara dengan memperhatikan kaidah tata bahasanya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini ilmu ma'ani. Kemudian ada pembahasannya, yaitu meliputi yang tadi kita bahas, yaitu ada khobar, insya, kemudian musnad atau musnad ilaih, qasar, fasal, wasal, kemudian itnab, dan ijaz. Yaitu ilmu ma'ani bersama pembahasan-pembahasannya. Ya. Kita lihat yang selanjutnya, contohnya di sini tadi disebutkan. Saya akan bacakan. Dhamma rajulud dunya inda aliyin ibni Abi Thalib. Ada seorang yang dia mencela dunia, ya, di hadapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqala Ali, maka Ali mengatakan, ini perkataannya Ali. Ad-dunya daru sidqi liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha wa daru ghina liman tazawwada minha wa mahbit wahyillah wa musalla malaikatih wa masjidu anbiya'ih wa matajarun
wa matjarun awliya'i, ya, matjar. Wa matjaru awliya'i rabihu fiha rahmah waqtasabu fihal jannah. Ya, kita artikan. Damma rajulud dunya, ya, ini seorang laki-laki mencela dunia, ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ali di sini, ad-dunya daru sidqi liman sadaqaha. Dunia adalah tempat kejujuran bagi orang yang jujur. Wa daru najatin liman fahima anha. Tempat keberhasilan bagi orang yang memahaminya. Wa daru ghina lima tazawwada minha. Tempat kecukupan bagi orang yang berbekal. Wa mahbitul wahyillah, dan tempat turunnya wahyu Allah. Wa musalla malaikatih, tempat sholatnya para malaikat. Wa masjidu anbiya'ih, dan masjidnya para nabi. Wa matjaru awliya'ih, dan perniagaan, ya, perniagaan bagi para walinya. Rabihu fiha ar-rahmah, mereka meraih rahmat di dalamnya. Waqtasabu fihal jannah, dan mengupayakan surga di dalamnya. Jadi ini adalah penggalan kata-kata yang dilontarkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dunia itu tidak hanya sebagai celaan, tetapi ketika kita di dunia adalah tempat berbuat jujur, kemudian tempat keberhasilan kita, kemudian tempat kita untuk berbekal untuk di hari akhirat, kemudian tempat turunnya wahyu dan lain sebagainya. Itu maksud daripada perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya dengan uslub khobar. Ya, ini sekilas saja, mudah-mudahan bisa dipahami tentang makna kata yang ada di kitab ini. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.